Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda untuk mengawal sebuah program persembahan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam konteks mengawal Pilkada Garut 2024. Di Challenge Politik Talent Pilkada kali ini, kita menghadirkan talenta politik yang sudah sejak lama digadang banyak pihak akan melenggang ke Pilkada 2024. Siapakah gerangan? Saya menyapa Pak Haji Usaipuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sibuk terus ya? Ya biasa-biasa. Biasa. Karena sudah biasa. Sudah biasa sibuk ya. Birokrat 36 tahun. Tapi yang spesial hari ini saya melihat pemandangan agak luar biasa. Ini ada anniversary apa ceritanya? Ini dalam rangka anniversary 36 tahun pernikahan. Dengan ibu? Dengan ibu. Luar biasa. Tidak dengan siapa-siapa lagi. Dengan ibu ya? Iya. Jadi ini yang diundang orang-orang dekat semua? Tentu ini orang-orang spesial. Orang spesial ya? Sehingga hanya yang terbatas. Yang terbatas. Tapi sebenarnya tidak ada konstituen partai di sini? Wah, tidak ada. Kita jamin karena mereka clear, ya? Banyak yang masih bertugas. Oke. Bagi mereka kami berikan keleluasaan. Keleluasaan. Ada suka duka dalam perjalanan 36 tahun bersama Ibu Haji? Tentu ini adalah suatu momen yang bagus bagi saya, bagi kami ya dengan istri. Belum pernah selama hidup saya memperingati hari pernikahan. Baru kali ini? Baru kali ini saya melaksanakan. Tentu ini ada alasan khusus yang saya tidak menduga dari awal. Selama saya 36 tahun bekerja di pemerintahan, tidak terbayang memperingati hari ulang tahun, apalagi hari pernikahan. Iya. Setelah kami berhenti kurang lebih 2 tahun, disinilah kami merasa rindu dengan rekan-rekan orang terdekat. Sehingga ini muncul ini peringatan 36 tahun pernikahan. Sejarahnya. Oke, di luar konteks itu yang menarik sosok Haji Usaipuddin ini di publik adalah politisi saat ini. Setelah geser dari birokrasi masuk ke politis. Kenapa? Karena memang Anda pemegang KTA partai kan? Siap. Ya. Bersama Partai Demokrat. Iya. Informasinya Anda juga masuk di parlemen untuk dapil berapa? Dapil 1. Dapil 1. Ya, untuk Kecamatan Banyuresmi, Tarogong Kale, Tarogong Kidul, Kadungora, dan Kecamatan Leles. Oke. Dahsyatnya lagi, saya pernah melihat satu baligo Anda ini luar biasa. Memenangkan parlemen, juga mencalonkan untuk Garut 1. Benar-benar sesuai dengan prosedural. Kalau kita untuk mengukur kapasitas kita dan kemampuan kita dan bagaimana respon masyarakat terhadap kita, tentu harus berjenjang sebenarnya. Inilah yang saya lakukan melalui legislatif ini. Apakah saya disukai, disenangi, atau mempunyai kapasitas, di sini ujiannya. Artinya kalau boleh saya memberikan sebuah kesimpulan alur pikir, Anda memotret, memperkenalkan sejatinya Anda di dunia politik melalui legislatif terlebih dahulu. Responnya seperti apa, kan begitu? Itulah salah satunya. Dan jika memang takdirnya ada, Anda juga akan jemput Garut 1. Itulah yang saya canangkan itu. Luar biasa memang. Anda ini kaya dengan strategi, Pak Haji. Siapa kemudian mentor politik Anda? Anda harus tahu nih kalau boleh. Sebenarnya mentor itu dijalani secara alamiah saja. Kita ngobrol, kita ketemu bahwa itulah yang harus dijalani dalam berpolitik. Tentu yang saya berkeinginan politik yang santun. Dan Anda ini kan lama di birokrat, yang notabene biasanya birokrat ini tidak berpolitik praktis ya, tetapi memang strategi sangat paham sepertinya. Apakah juga itu yang mempengaruhi konsistensi Anda di politik saat ini? Sebenarnya antara politikus dan birokrat itu sedikit hanya sedikit perbedaan. Bagaimana kita mengabdi dan endingnya adalah kita berjuang untuk rakyat. Jadi intinya sama ya, proses pergerakan. Hanya jalan yang berbeda. Nah kemudian yang mendalam dari hati nurani ya sebenarnya, bahwa tentang kita berkuasa itu sebenarnya kan kalau diukur saya sudah
berwenang dan berkuasa selama 36 tahun itu mengurus masyarakat ya? gitu kan. Jadi pejabat juga kan ya istilahnya. Tetapi ada yang lebih penting sebenarnya, bahwa manakala kita ada suatu kepercayaan, tentu ini harus dimanfaatkan secara utuh, secara penuh. Bahwa kita jangan ada dusta terhadap masyarakat, dengan ada kebohongan terhadap apapun yang merupakan kebutuhan masyarakat sebenarnya diutarakan dan diterima dengan baik, harusnya seperti dan itulah yang membuat Anda tidak malu-malu bikin aja baligo gitu. Itulah, jadi tinggal masyarakat memilih gitu kan. Menilai dan menilai mana kira-kira yang ada kesesuaian dengan zaman, dengan perkembangan, dengan kebutuhan. Tidak serta-merta bahwa kita dengan senang dan tidak senang. Ini adalah mengenai masa depan dan kemajuan. Tentu akan berpihak kepada atau memilih orang yang benar punya kapasitas dan berkemampuan. Itu saja ukurannya. Kemudian Pak Haji, juga banyak orang bertanya-tanya dalam konteks keseriusan. Ya, keseriusan ini kan kalau tadi sudah terjawab sebenarnya. Saya nggak main-main. Baligo terpasang, kemudian saat ini di hadapan saya juga mengatakan itu. Nah, keseriusan lainnya adalah dalam bentuk kendaraan. Karena ada beberapa orang mengatakan untuk bisa melenggang di pilkada itu setidaknya harus punya 3 bekal. Bekal sosial, ya kan? Kendaraan untuk taktisnya, dan biaya operasional yang juga nanti untuk menjalankan, finansial. Seperti apa Pak kesiapan Bapak dalam konteks ini? Itulah yang menjadi ukuran manakala seseorang itu berpikir untuk maju. Kalau belum terpikirkan yang 3, jangan coba-coba untuk bermain. Ya, bahasa. Artinya Anda juga mengatakan itu siap. Kalau saya sudah menyatakan dan sudah memasang banner dan baligo, artinya sudah siap. Sudah siap ketiga-tiganya. Boleh nggak saya tanya, kira-kira partai politik mana yang akan didekati, atau yang sudah mendekati, atau yang sudah berkomunikasi? Bolehlah clue-nya aja, partai besar, partai menengah, partai kecil misalnya. Kalau clue tentang partai, sebenarnya kan sudah terlihat bahwa saya sekarang itu dengan anak saya mencalonkan sebagai calon legislatif untuk Dapil 1 dari Partai Demokrat. Artinya Anda sudah berjuang bersama Demokrat? Sudah berjuang, dan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan suatu rekomendasi partai. Kalau tidak ada upaya itu, apa yang kita lakukan dan apa kita buktikan terhadap partai bahwa kita serius dan bekerja. Kalau cuma main klaim ya? Kalau sudah main klaim kan kita tidak enak. Bahwa saya sudah melakukan itu dan sedang melaksanakan. Bagaimana tadi kesiapan saya, ya saya lakukan itu sebagaimana seorang calon. Bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat, bagaimana mensosialisasikan masyarakat. Tidak diri saja, tentu mungkin dengan kebesaran partainya. Kemudian sudah ada nggak secara personal yang datang, misalnya Pak Jiu serius nih, saya kan punya partai misalnya, boleh itu dipakai kendaraan di luar Demokrat ya konteks ini, atau misalnya secara perorangan, Pak join dong nanti saya jadi wakilnya. Sudah ada nggak yang bicara-bicara seperti itu? Sekali lagi, manakala kita sudah ada pernyataan dan dibuktikan dengan pemasangan alat peraga, berarti yang 3 unsur tadi sudah saya penuh. Termasuk orang-orang yang datang juga sudah banyak. Orang yang datang dan orang partai yang sudah siap. Jadi sebenarnya buat kami, insya Allah. Insya Allah. Jadi saya karena pernah merasakan ya, pada saat sebelum jadi politisi di birokrat ya, seolah-olah dengan mudah menceritakan saya mencalonkan. Tetapi pada saat jadi politisi harus berpikir. Berpikir berlipat-lipat. Apa dia untuk mencapai ke suatu tempat itu. Itu yang kami maksud, bahwa itulah saya yakin bahwa saya sudah komunikasi dan sudah mempersiapkan itu. Nah, kalau nanti berdekatan Pak, pilkada, kemudian pileg. Ketika takdirnya pilegnya dapat misalnya, Bapak juga harus dilantik nih. Apakah dalam perhitungan politik Bapak ikut pelantikan dulu? Atau misalnya sudah nanti itu akan jadwal seperti itu, atau seperti apa Pak? Yang kita harus konsisten terhadap niat gitu. Manakala kita niatnya untuk mencalonkan sebagai Garut 1, tentu fokus kita adalah ke sana. Adapun jenjang kita legislatif, saya itu sebagai wujud bahwa kita serius untuk membesarkan partai, untuk bisa mensosialisasikan bagaimana respon masyarakat. Itu adalah sebagai
cek ombak. Oke, paham. Begitupun bagaimana respon partai terhadap. Saya sudah menjadi kader sekarang, sudah punya KTA sendiri. Jadi tidak ada istilah kita di luar partai. Kita sudah menjadi anggota Partai Demokrat. Tentu dalam perjalanan saya berupaya untuk membesarkan partai dan membuktikan bahwa saya layak untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Oke. Apakah ini juga akan terus Anda pertahankan sampai pada saatnya nanti misalnya keinginan Anda terwujud menjadi Garut 1? Pola-pola yang Anda terapkan selama ini. Sebenarnya manakala kita untuk mengukur seseorang, kata orang kan harus tahu rekam jejaknya dulu. Yes. Manakala kita akan mempercayai seseorang, tahu rekam jejaknya. Apapun untuk berkomunikasi dengan seseorang, tahu rekam jejak. Kalau tidak ada rekam jejak, apa yang kita harapkan atau yang kita yang diketahui dari, ya bisa saja ada hati nurani yang disembunyikan, ada keinginan yang disembunyikan. Buat saya tidak ada yang disembunyikan, bahwa saya lillahi ta'ala itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan dijalani itu. Enjoy saja. Enjoy. Saya lalui legislatif. Kalaulah itu ditakdirkan, saya lalui lagi untuk Garut 1. Prosesnya dinikmati ya. Proses dinikmati. Begitu saya dengan sesuai dengan air mengalir. Pak, kalau berbicara rekam jejak ini juga menarik karena orang cenderung sekarang pintar juga ya. Dan gampang sekali ngecek orang untuk rekam jejaknya kan. Di mana, tahun berapa, ngapain, pernah jadi apa, berbuat apa, itu sangat mudah. Apa yang kemudian Anda bisa tawarkan ke publik sebagai sebuah bentuk kebanggaan? 36 tahun Anda jadi birokrat. Setidaknya masyarakat yakin lah kalau Pak Haji, nah Anda bisa memberikan salah satunya apa yang pernah dilakukan di Garut ini. Kenapa saya berbicara rekam jejak? Sebenarnya dari permulaan saya diangkat sebagai CPNS, itu sudah terpatri dalam diri saya bahwa saya mengabdi untuk masyarakat itu dan sudah dilakukan. Bagaimana saya komunikasi dengan masyarakat, baik yang besar, yang menengah, yang kecil, itu saya lakukan. Karena apa? Bahwa saat itu saya dipercaya oleh pemerintah menjadi PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Yang sekupnya mengurus bagaimana itu dinas itu mengurus semua kepentingan masyarakat. Dari mulai air bersih, jalan lingkungan, perumahan, tata kota, lingkungan hidup, dan semua. Kalau zaman dulu kan PUK itu adalah membidangi semua ya, bidang infrastruktur. Tidak ada pemilahan dan pemisahan antara pengairan, bina marga, irigasi, dan lain sebagainya. Itu. Nah sekarang memang ada pemisahan. Kalau dulu benar-benar seseorang menjadi CPN atau PNS di Dinas Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Garut itu adalah semua kebutuhan masyarakat ditangani oleh itu. Jadi kenapa saya berbicara rekam jejak? Bahwa saya sudah melakukan itu dan sudah ada karya. Dan istilahnya berhasil ya dalam beberapa hal. Tidak mungkin saya tidak berhasil kalau semua 9 bupati mempercayai saya di bidang pekerjaan umum. Dasar 9 bupati Anda menjamani ya. Rasanya saya yang terlama untuk menduduki di Dinas Pekerjaan Umum. Baru terakhir saya menduduki Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mau masa pensiun ya, MPP ya, udah mulai memasak. Coba bayangkan 36 tahun dibesarkan di dunia pekerjaan umum yang notabene mengurus publik. Itu yang dimaksud saya rekam jejak saya. Apa yang tidak pernah rasakan hasil karya saya oleh masyarakat. Minimal jalan maka tincak lah. Itulah. Jembatan ayah gitu ya. Walaupun itu sudah dilakukan, saat ini saya belum merasakan puas bahwa ada hal-hal yang memang harus diberikan sesuatu kepada masyarakat yang mungkin nanti itu adalah bagian dari visi misi saya. Tidak akan disebutkan sekarang nanti. Jauh salah, nyantai aja. Dan benar Pak Mirza, kalau apa yang disampaikan Pak Haji secara realitas kita bisa melihat fakta-faktanya dan rekam jejak itu sangat mudah diakses. Jembatan iya zaman saha, muka jalan iya zaman sah. Barangkali juga beberapa akses jalan baru juga tidak terlibat tidak ketinggalan adalah sebagian dari tangan-tangan Pak Haji juga. Itulah semacam bukti nyata itu bagaimana pembangunan poros jalan
dari Kadungora sampai ke Garut. Walaupun akhir pada saya pindah, tidak ada kelanjutan yang akhirnya. Gitu. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemacetan di Leles. Itu sudah dilakukan dan sudah dibuktikan. Bagaimana menangani kemacetan di kota. Kita sudah membuat lingkar luar. Itu adalah karya saya. Yang sifat ataupun yang notabene dari mulai pembebasan, dari sampai pelaksanaan, dan sampai kepada penyelesaian. Cuma pas peresmian saja ya, sudah berganti orang. Menarik ketika Anda 36 tahun, 9 bupati ada zaman ini, dan yang terakhir adalah periodisasi Bupati Rudi Gunawan. Apa yang ingin Anda lanjutkan dari kepemimpinan Pak Rudi dalam konteks infrastruktur yang Anda rintis? Jangan lingkar semua, itu akan Anda wujudkan atau gimana nanti? Banyak infrastruktur yang dibuat, yang dibangun. Menurut hemat saya selaku orang teknik, ada sesuatu yang belum sempurna dari kepemimpinan Pak Rudi. Dan Anda akan teruskan itu? Itulah yang dimaksud saya, akan disempurnakan dan menyempurnakan itu. Baik pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Perbincangan saya ini diperpanjang juga panjang, dipersingkat juga singkat. Yang pasti ini bukanlah pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Karena Pak Haji Usaipuddin sudah bertekad maju di Pilkada 2024, itu berarti di Challenge Politik dan Pilkada 2024 yang kita gelar juga akan ikut semua tahapan itu semua. Artinya kita akan berjumpa kembali di segmen lain dan tantangan lainnya di Challenge Politik dan Pilkada 2024. Sampai berjumpa kembali tetap di ruang visual Anda. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.